Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ballighur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita pada malam hari ini masih bisa menunaikan aktivitas kita sebagai seorang muslim di bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama ana sampaikan, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu meninggal dunia, janganlah kalian itu mati, janganlah kalian itu berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga salah satu yang disyariatkan. Tujuan disyariatkannya puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada kultum pada malam hari ini adalah tundukkan hawa nafsu dengan Al-Quran agar hawa nafsu tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya salah satu keistimewaan dan keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan salah satu mukjizat terbesar dari Al-Quranul Karim adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Untuk mendidik apa? Mendidik hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sehingga ketika hawa nafsu ini sudah tunduk di bawah naungan Al-Quran, sudah dibina, sudah dididik oleh Al-Quran Karim pada bulan suci Ramadan, maka kita akan melalui 11 bulan kemudian akan melalui bulan tersebut dengan sangat baik karena hawa nafsu kita telah ditundukkan dengan Al-Quran. Maka salah satu dari hakikat puasa Ramadan itu sendiri adalah agar hawa nafsu kita mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka sungguh sangat sayang jikalau umat Islam ketika Ramadan datang, hawa nafsunya tidak menjadikan tunduk kepada Al-Quran, hawa nafsunya tidak menjadikan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan terus menerus hawa nafsu menguasai dirinya, maka hawa nafsu tersebut akan menjadi Tuhan bagi dirinya. Yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang mulia, dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adalla
adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah menjelaskan dalam kitabnya mulia, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Masyaallah muslimin rahimakumullah, pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah hawa nafsu, ada di antara manusia yang beribadah kepada hawa nafsu, dan ada di antara manusia yang menuhankan hawa nafsu. Maksudnya apa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, mereka standar kebenarannya adalah bukan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka standar kebenarannya adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jika menurut hawa nafsu mereka adalah baik, maka perbuatan itu adalah perbuatan baik. Jika menurut hawa nafsu adalah itu perbuatan buruk, perbuatan batil, maka itu adalah perbuatan batil. Maka mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai standar sebuah kebenaran, meninggalkan kitab suci Al-Quran. Maka jika kondisinya sudah seperti ini, maka mereka akan dikuasai oleh hawa nafsu. Benar apa yang dibenarkan oleh hawa nafsu, dan salah apa yang disalahkan oleh hawa nafsu. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quranul Karim agar jangan sampai umatnya Nabi Muhammad SAW menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya akan menanggung 4 akibat. Yang pertama, wa adallahu ala ilmin, Allah akan menyesatkan mereka. Jadi ketika hidup di dunia, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, Allah akan membiarkannya sesat. Ke kanan sesat, ke kiri sesat. Mereka hidup bergelimang di atas kesesatan karena mereka standar kebenarannya adalah bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, melainkan hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah akan mengunci pendengaran dan hati mereka. Musibah yang sangat besar ketika hidup di dunia, pendengaran kita tidak bisa mendengar sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Musibah yang paling besar ketika hidup di dunia, hati kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, karena kita menuhankan hawa nafsu. Hati kita dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah setelah mengunci pendengaran dan hatinya, Allah meletakkan tutupan atas penglihatannya. Matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mata mereka yang buta, bukan mata mereka yang pincang, tetapi mata hati mereka yang tidak bisa melihat sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sebagai sebuah kejahatan, sebagai sebuah kemungkaran yang harus dilawan dan harus diperangi. Sebaliknya, mereka melihat sebuah kemungkaran, sebuah kebatilan yang datang dari syaitan, itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kebaikan yang harus dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Nauzubillah min dzalik. Maka
Kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah mengabadikan dalam surat Al-Jasiyah, surat nomor 45 ayat yang ke-23. Di sana diterangkan ada orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Ada orang-orang yang beribadah kepada hawa nafsu. Ada orang-orang yang mentaati dan menuruti hawa nafsu. Maka jangan sampai itu semua menimpa umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam sisa bulan Ramadan ini, pelajaran demi pelajaran yang disampaikan dari Al-Quran, maka kita harus menerimanya. Karena Al-Quran berisi pelajaran orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Pelajaran para nabi dan rasul, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Begitu juga jalannya para orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyimpang, dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah agar jalan-jalan tersebut jangan diikuti, jalan-jalan tersebut dijauhi, sehingga kita selamat dari kesesatan jalan-jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kami cukupkan kultum pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi diri anda pribadi dan bagi para jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.